Kita kan sering banget ya mikir kalau evolusi manusia itu udah berhenti ribuan tahun yang lalu. Tapi gimana kalau ternyata evolusi itu justru malah tancap gas? Nah, hari ini kita bakal bongkar ide-ide yang jujur aja cukup provokatif dari buku Ledakan 10.000 tahun. Oke, kita langsung aja deh ke pertanyaan utamanya. Selama ini kan, pemahaman yang paling umum itu ya evolusi manusia udah stop. Udah, gitu aja. Tapi beneran nih begitu. Nah, buku ini tuh langsung bukanya aja udah menantang sebuah keyakinan yang udah mendarah daging yang udah lama banget kita pegang. Jadi ceritanya tuh begini, begitu kita jadi manusia modern, evolusi biologis kita itu katanya sih berhenti total. Kayak di buku ini gitu aja. Nah, dari sini muncullah ide yang namanya kesatuan psikis umat manusia. Intinya sih semua orang di seluruh dunia ini punya software atau sistem operasi mental yang sama persis. Tapi disinilah letak masalahnya. Coba deh pikirin, kalau otak kita berhenti berevolusi harusnya badan kita juga dong, iya kan? Logikanya kita semua ini harusnya ya mirip-mirip aja. Tapi kenyataannya jelas nggak begitu. Lihat aja di sekeliling kita betapa beragamnya penampilan fisik manusia. Nah, disinilah para penulis buku ini ngasih argumen balasan yang cerdas banget, pakai analogi anjing. Jadi argumen yang lama itu kan bilang gini, karena 85% variasi genetik manusia itu ada di dalam satu populasi, bukan antar populasi, ya berarti perbedaan antar kelompok itu nggak penting-penting amat. Tapi coba deh kita pakai logika yang sama ke anjing. Kalau gitu artinya perbedaan antara anjing Great Dane yang segede gaban sama Chihuahua yang mungil itu juga nggak signifikan dong? Nggak masuk akal kan? Nah, dari sinilah kita masuk ke tesis utama buku ini yang benar-benar meledak. Sesuatu yang membalikan semua pemahaman kita yang lama. Jadi, jawaban buku ini tuh tegas banget. Tidak. Evolusi manusia tuh bukannya berhenti, tapi malah ngebut, berakselerasi dengan kecepatan yang luar biasa. Terutama dalam 10.000 tahun terakhir ini. Seberapa cepat emangnya? Menurut perhitungan mereka, bisa sampai 100 kali lebih cepat dari rata-rata jangka panjang. Coba deh bayangin sebentar, kalau evolusi dari dulu selalu secepat ini, perbedaan genetik antara kita sama simpanse itu bakal jauh banget lebih besar dari yang sekarang. Oke, jadi apa pemicunya? Apa yang bikin evolusi tiba-tiba tancap gas? Jawabannya cuma satu kata, pertanian. Pergeseran ke dunia cocok tanam ini mengubah segalanya. Makanan kita ganti, penyakit yang kita hadapi baru, cara kita hidup bareng-bareng pun beda. Ini tuh kayak menciptakan medan pertempuran baru buat seleksi alam. Oke. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya evolusi bisa jadi secepat itu? Mari kita bedah mekanismenya. Jadi, ada dua pendorong utamanya. Yang pertama, populasi manusia meledak. Makin banyak orang, ya makin banyak tiket lotre genetik. Artinya, peluang munculnya mutasi yang menguntungkan jadi jauh lebih besar. Dan yang kedua, ada semacam jalan pintas genetik yang cerdas banget buat dapetin gen-gen baru. Nah, jalan pintas ini namanya introgresi. Ini kuncinya. Artinya apa? Nenek moyang kita itu nggak cuma datang dan menggantikan manusia purba kayak Neanderthal. Mereka juga kawin campur. Dan dengan begitu, mereka bisa mengunduh adaptasi genetik terbaik dari para pendahulu itu. Bayangin aja, kayak dapat cheat code pertahanan terhadap penyakit lokal yang udah teruji ribuan tahun. Mungkin kita mikir, cuma beberapa kali kawin silang, apa sih efeknya? Nah, tapi seleksi alam itu cara kerjanya nggak kayak nyampur cat, di mana warnanya jadi rata. Sebuah gen yang ngasih keuntungan, sekecil apapun, bahkan kalau awalnya langka banget, itu bisa dengan cepat menyebar dan mendominasi. Keuntungan reproduktif cuma 5% aja, itu udah cukup buat ngasih gen itu peluang yang gede banget untuk akhirnya nyebar ke seluruh populasi. Oke, ini semua bukan cuma teori di atas kertas loh ya. Buku ini ngasih kita banyak banget bukti nyata dari berbagai belahan dunia. Coba kita lihat beberapa contoh ini. Semuanya ini terjadi dalam kurun waktu yang relatif baru. Orang Tibet, mereka beradaptasi biar efisien pakai oksigen di dataran tinggi. Orang Eropa, jadi bisa minum susu pas dewasa. Dan di Afrika, muncul berbagai macam pertahanan genetik terhadap malaria. Ini bukti kalau evolusi itu jelas masih jalan terus. Nah, toleransi laktosa ini studi kasus yang sempurna banget. Kita tuh bisa benar-benar melacak penyebarannya yang super cepat ini lewat DNA purba. Bayangin, 8.000 tahun lalu, gen ini praktis nggak ada di Eropa. Tapi, begitu budaya ternak sapi perah muncul, gen ini menyebar kayak api. Dan sekarang, di beberapa bagian Eropa Utara, hampir 100% orang punya gen ini. Ini evolusi yang terjadi ibaratnya di depan mata kita.
Ada juga yang namanya adaptasi mahal. Contohnya pertahanan terhadap malaria. Sifat sel sabit itu misalnya. Di satu sisi, dia bisa melindungi dari malaria. Tapi di sisi lain, kalau kita punya dua salinan gennya, itu bisa menyebabkan penyakit serius. Fakta bahwa gen yang berisiko kayak gini bisa menyebar luas, itu nunjukin satu hal, betapa dahsyatnya tekanan dari penyakit malaria pada saat itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian penutup buku ini yang isinya adalah studi kasus yang paling provokatif. Di sini mereka menerapkan semua ide tadi ke sebuah pola sejarah yang sangat unik. Pertama, kita lihat datanya dulu. Ada sebuah pola yang menarik. Representasi orang Yahudi Askenazi itu sangat tinggi di bidang-bidang yang butuh kecerdasan abstrak tingkat tinggi. Padahal jumlah populasi mereka itu kan kecil banget, tapi kontribusi mereka di bidang sains dan matematika itu luar biasa besar. Jadi, gimana buku ini ngejelasin fenomena tadi? Mereka ngajuin sebuah hipotesis evolusioner. Gini alurnya, selama berabad-abad di Eropa, orang Yahudi Ashkenazi itu seringkali dibatasi pekerjaannya, dan akhirnya banyak yang masuk ke bidang yang sangat menuntut kemampuan kognitif, kayak keuangan atau manajemen. Nah, ketika kesuksesan ekonomi jadi sangat berhubungan dengan kesuksesan reproduksi, ini menciptakan tekanan seleksi yang sangat kuat yang mendukung kecerdasan verbal dan matematika. Dan menurut hipotesis ini, ada efek sampingnya yang kurang menguntungkan, yaitu peningkatan frekuensi beberapa penyakit genetik. Nah, ini membawa kita ke kesimpulan utamanya. Perubahan genetik itu bukan cuma cerita tentang manusia purba jutaan tahun lalu. Menurut para penulis buku ini, evolusi adalah kekuatan yang terus-menerus, tanpa henti, membentuk kita dan masyarakat kita, bahkan sampai detik ini juga. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Selama ini kita kan selalu berpikir kalau sejarahlah yang membentuk gen kita. Tapi bagaimana kalau sebaliknya? Bagaimana kalau ternyata gen kita juga ikut membentuk arah sejarah? Nah, itulah pertanyaan besar dan provokatif yang diajukan oleh buku ini.